rekan-rekan mendokumentasikan kaos dari Mentari Muda Jakarta. Baik, silakan dikomentasikan teman-teman semuanya. Ya, kaos dari Mentari Muda Jakarta Kramat 49. Baik, kita terima kasih banyak tepuk tangannya oleh moderator kita, Mbak Nabila. Kalau Mbak Nabila, kami persilakan untuk naik ke panggung. Judul kegiatan kita sore ini ngobrol dengan calon gubernur, ya, dengan Mas Pram. Jadi saya izin mengantarkan saja, Mas Pram. 4 hal yang ingin saya sampaikan di forum ini. Yang pertama, kita tahu bahwa Jakarta ini menjadi ibu kota pada saat tahun kemerdekaan kita, ya. Tiada catatan sejarahnya. Dan kemudian kapan ibu kota Jakarta ini, ibu kota Indonesia pindah dari Jakarta dan Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota? Pertanyaan ini belum bisa dijawab secara konkret, walaupun aturannya sudah ada, tapi kepresnya belum terbit, ya. Namun demikian, setiap diskusi tentang Jakarta, kita meyakini dan optimis bagaimana Jakarta ke depan menjadi kota global. Ya. Kota global itu kota yang sangat berpengaruh dalam pergaulan dunia dari berbagai macam sisi. Sisi ekonomi, budaya, pendidikan, komunikasi, dan berbagai macam hal. Jakarta harus bisa tampil sejajar bahkan lebih hebat dengan kota-kota global lain di dunia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam rangka menyambut dan nanti mensukseskan Jakarta sebagai kota global, itu kata kuncinya ada pada sumber daya manusia, ya Mas Pram. Sumber daya manusia seperti apa yang dibutuhkan? Adalah sumber daya manusia yang mampu berkomunikasi lintas budaya, lintas agama, lintas negara, dan dalam berbagai macam tema kehidupan. Yang dibutuhkan di kota global itu adalah sumber daya yang mampu berinovasi dalam berbagai macam hal. Sumber daya manusia yang memiliki jiwa kepemimpinan, yang mampu mengambil segala sikap keputusan dengan cepat dan tepat. Nah, untuk mendapatkan sumber daya manusia yang ideal seperti itu dalam rangka mengisi Jakarta sebagai kota global, maka salah satu hal yang harus menjadi perhatian, dan tadi 4 hal itu satunya disebut adalah pendidikan, Mas Pram. Ya. Pendidikan dan agama. Ya. Saya selalu mengutip Mas Pram, beberapa kali juga mungkin mendengar sambutan Ketua MUI DKI Jakarta. Jangan sampai nanti sebagai kota global Jakarta ini seperti rumah sakit. Bangunannya bagus, teknologi tinggi, alat-alat modern, tetapi dihuni oleh orang-orang yang sakit. Jangan sampai seperti itu Jakarta ke depan. Karena itu pendidikan dan agama harus sejalan. Sebagaimana syair lagu kebangsaan kita, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jadi ini harus seiring, Mas Pram. Jadi kami sebagai orang tua nih di komunitas ini, ya, titip pesan juga, andaikan Allah takdirkan Mas Pram memimpin DKI Jakarta ini, pembangunan bidang pendidikan dan agama harus menjadi prioritas. Ya. Dan kita berkeyakinan
keyakinan insya Allah ya Mas Pramono dengan Bang Dul ya bisa memenuhi keinginan kita, cita-cita baik kita yang berpikir untuk umat, tidak untuk kelompok, apalagi untuk keluarga ya, khususnya untuk warga di DKI Jakarta. Saya kira itu sebagai pengantarnya. Terima kasih atas kehadiran semuanya. Mudah-mudahan forum kita beberapa menit ke depan dan tidak sampai berjam-jam. Mas Pram juga banyak sekali kegiatannya. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada beliau sehingga semua masyarakat yang ingin disapa benar-benar bisa didatangi dengan baik walaupun hanya sesaat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin langsung saya ambil alih Bapak. Sebelumnya nih Pak nih, biasanya kita memulai diskusi dengan pemaparan dulu Pak dari narasumber. Nah kali ini kita mau coba yang beda nih Mas Pram. Kita mau coba dari pertanyaan dulu, boleh ya Mas Pram ya? Boleh. Kita ke pertanyaan. Kayaknya hujan-hujan ini pada lulus ya. Saya mau pantun dulu boleh ya? Boleh. Tapi nanti dibantu catat gitu. Kucing berlari mengejar tikus. Di halaman rumah ada pohon tomat. Selamat datang para peserta yang antusias. Mari kita mulai. Terima kasih semuanya. Baik, di acara kita siang ini kita ada di acara gitu dengan teman-teman muda nih, generasi Gen Z ya, Gen Z dan generasi milenial gitu. Nah, teman-teman Gen Z ini pasti punya banyak banget. Izinkan saya mengenal diri saya terlebih dahulu. Saya Aditya Wiraka, saya selaku Ketua Umum Pimpinan Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Di sini saya ingin menanyakan mengenai kondisi Jakarta ke depannya, Bapak. Pertanyaan saya yang pertama, dalam dengan rencana perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara, bagaimana strategi Bapak dalam mengoptimalisasikan kota Jakarta ini tetap menjadi kota yang kompetitif dan layak dihuni? Lalu, apa visi Bapak terkait infrastruktur, lingkungan, dan kualitas hidup warga Jakarta? Sekian dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fatma Julian Sani. Saya kuliah semester 3 Prodi Manajemen. Pertanyaan saya, bagaimana rencana Bapak untuk meningkatkan populasi anak-anak yang putus sekolah di Jakarta? Karena yang saya lihat, populasi yang anak putus sekolah itu lebih banyak. Karena masalahnya itu kayak kurang mampu gitu kan ya Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Prof. Bunyamin, saudara-saudara sekalian, pantas untuk jadi anak-anakku. Yang pertama, saya adalah orang yang straightforward, langsung menjawab. Jadi mengenai pertanyaan bagaimana Jakarta setelah tidak menjadi ibu kota dan apa yang kemudian perlu dilakukan untuk itu, termasuk visi tentang infrastruktur, lingkungan, dan kualitas hidup. Yang pertama, seperti yang disampaikan Prof. Bunyamin tadi, Jakarta sejak Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tidak lagi menjadi ibu kota negara. Jakarta menjadi kota global dan sekaligus pusat perekonomian nasional, epicentrum utama perekonomian nasional yang ada di Indonesia. Jakarta sekarang kota global nomor 74 dari 156. Nomor 1 New York, nomor 7 Singapura, nomor 42 Bangkok, Kuala Lumpur nomor 70, Manila nomor 72, Jakarta nomor 74. Habis itu ada Hanoi dan seterusnya. Apa yang membedakan kenapa Jakarta tidak bisa menjadi kota global katakanlah 50 besar dunia? Tadi yang disampaikan Prof. Bunyamin benar. Salah satu faktor utama adalah sumber daya manusia. Ada 4 atau 5 yang digunakan untuk mengukur kriteria kota global. Yang pertama adalah aktivitas bisnis. Yang kedua, sumber daya manusia. Yang ketiga adalah budaya. Yang keempat, pertukaran informasi.
Yang kelima adalah dukungan politik. Sumber daya manusia kita menjadi problem utama untuk kota global. Sebenarnya bukan karena rata-rata masih di bawah SLTA, tetapi yang lebih utama dan terutama adalah kebanyakan pendidikan kita itu tidak kompatibel dengan apa yang menjadi kebutuhan dunia, apa yang menjadi kebutuhan bisnis saat ini. Sehingga dengan demikian, kalau saya dapat amanah menjadi gubernur Jakarta, hal yang paling utama terutama yang harus dilakukan adalah mengadakan apa yang disebut dengan balai latihan kerja di setiap kecamatan, bahkan di setiap kelurahan, untuk memberikan informasi kepada warga Jakarta mengenai apa yang menjadi kebutuhan kerja di Jakarta. Sebagai contoh, sekarang ini yang tidak disadari kebutuhan kerja kita yang paling besar itu adalah menjadi kreator hub. Apa itu kreator hub? Kreator hub itu termasuk konten kreator, kreator TikTok, Instagram, animasi, ekonomi digital, dan macam-macam yang sekarang menjadi kebutuhan utama. Hanya sayangnya kebanyakan anak-anak Gen Z ini menjadi kreator atau konten kreator karena bakat, karena keinginan, bukan karena kemudian bersertifikasi, mendapatkan sertifikat untuk bekerja menjadi konten kreator atau kreator hub tadi. Padahal Prof sekarang ini yang namanya orang mencari nafkah itu udah total berbeda. Saya minggu lalu bertemu dengan konten kreator TikTok 100 orang di Cakung. Saya kaget banget bahwa mereka income-nya itu, maaf Prof, melebihi ASN, jauh lebih besar dari ASN. Saya tanya apa yang dibuat, bahkan ada konten kreator khusus jedak-jeduk. Saya nggak tahu apakah teman-teman tahu tentang apa itu jedak-jeduk. Cuma begini-begini aja, mau buat kreator begini-begini Prof. Ini kebetulan akan 3 kakak saya ini, dan gini-gini. Saya tanya sama mereka, di mana bisa dapat uang ini? Ternyata banyak sekali produk-produk yang menggunakan dia untuk endorsement, dan revenue-nya, income-nya lebih besar daripada yang diduga untuk itu. Sehingga dengan demikian memang SDM menjadi kata kunci untuk kemajuan Jakarta. Bahkan yang menyedihkan, kalau teman-teman tahu tentang PPSU, PPSU itu pasukan Orange yang bekerja dulu pada saat dibuat awal. Itu yang paling penting adalah bisa baca tulis dan bisa bekerja rajin. Sekarang PPSU-nya dirubah menjadi SLTA, syaratnya ijazah. Apa yang terjadi di lapangan? Bukan malah menjadi lebih baik, karena yang berijazah biasanya nggak mau kerja yang lebih kotor-kotor, sehingga di PPSU mengalami penurunan. Nah, untuk PPSU sendiri saya akan membuat aturan tetap kembali yang paling penting bisa baca tulis. Nah, bagaimana dengan teman-teman sekalian yang rata-rata sekarang ini lulusan SLTA ataupun universitas dan sebagainya? Maka di balai latihan kerja kami akan membuka anak-anak kita supaya bisa mendapatkan sertifikasi, bukan hanya kerja di dalam, tetapi juga kerja di luar negeri. Sekarang ini yang namanya PHK di tahun 2024, salah satu PHK yang tertinggi. Jumlahnya sudah 354.000. Bulan Oktober kemarin nambah 52.000, kurang lebih 400.000. Sehingga dengan demikian kenapa dalam program saya akan membuka lapangan kerja baru kurang lebih 500.000, dan kami akan menyiapkan dana untuk itu yaitu sekitar 300 miliar rupiah. Dan kami akan mendorong terutama bagi UMKM dan juga lulusan baik itu SLTA maupun perguruan tinggi, terutama perempuan. Kenapa perempuan? Karena perempuan itu jauh lebih tertib, lebih rajin, lebih takut untuk tidak membayar dibandingkan dengan laki-laki. Karena ketika COVID kemarin, hampir UMKM kita yang perempuan hampir nggak ada yang tidak bayar. Tetapi kebanyakan yang ingkar janji itu memang laki-laki, biasanya ingkar janji itu laki-laki atau perusahaan menengah ke atas. Itulah potret realitas yang ada. Sehingga dengan demikian, kembali kepada pertanyaan tadi, satu, untuk kota global sudah tidak bisa lagi, ini sudah menjadi diatur dalam undang-undang.
Bunyamin benar Prof, bahwa undang-undangnya sudah ada, tapi perpresnya waktu itu belum ditandatangani. Ketika saya menjadi Menteri Sekretaris Kabinet, saya termasuk yang menyiapkan perpres itu. Tapi sampai dengan berakhirnya pemerintahan belum ditandatangani. Dan sekarang mudah-mudahan nanti setelah Presiden Prabowo kembali dari lawatan untuk segera ditandatangani. Karena apapun, walaupun belum ditandatangani, sebenarnya secara prinsip, secara hukum, ibu kota sudah pindah. Bagaimana dengan Jakarta setelah ibu kota pindah? Undang-undang itu mengatur Jakarta akan menjadi kota global, dan kalau dulu tidak punya kebudayaan di Jakarta sebagai ibu kota, punya kebudayaan lokal. Dengan undang-undang ini, budayanya apa di Jakarta? Budayanya adalah Betawi. Sehingga dengan demikian untuk budaya Betawi akan menjadi budaya utama. Kalau kita lihat Jakarta, kemanapun kita tidak menampakkan wajah Betawinya. Beda dengan kita ketika kita ke Bali, begitu mendarat di airport, wajah di airportnya wajah Bali. Di Jogja wajah airportnya wajah Jogja. Di Surabaya wajah airportnya adalah wajah Jawa Timur atau Surabaya. Di Jakarta, satu-satunya kota besar, begitu kita mendarat wajah Betawinya nggak ada. Karena memang Jakarta bukan Betawi pada waktu itu. Tetapi dengan undang-undang baru ini wajahnya akan menjadi wajah Betawi. Bahkan nanti kalau di balai kota atau di istana, bahkan kalau menerima tamu negara atau tamu dari manapun, yang disajikan tidak lagi teh dan kopi, tapi yang namanya bir peletok. Bir peletok bukan bir alkohol, tapi orang kayak saya lagi butuh bir peletok karena untuk tenggorokannya menjadi lebih baik. Jadi prinsip-prinsip itulah yang akan merubah wajah Jakarta. Tapi karena budaya Betawi ini nantinya perlu juga dikurasi. Apa itu dikurasi? Seperti pantun tadi. Saya kalau lagi acara palang pintu, itu palang pintunya bisa 10 menit. Padahal tamu negara itu kalau datang rata-rata hanya 30 sampai 45 menit. Sehingga pantunnya tidak usah yang panjang-panjang, palang pintunya tidak usah panjang-panjang, 2, 3, 4 menit sudah selesai, kemudian masuk pada acara formal. Nah, seperti itu akan dilakukan, termasuk tarian Betawi itu adalah tarian yang dinamis, tarian yang grande itu besar. Sehingga saya yakin nanti inilah yang akan membuat menjadi wajah Jakarta di masa depan. Itu mungkin yang ingin saya sampaikan, tetapi tadi apa yang disampaikan Prof. Bunyamin benar Prof, bahwa Jakarta selain menjadi kota bisnis, SDM-nya juga harus kuat, pertukaran informasinya harus terbuka, budayanya juga harus budaya yang Betawi yang kita kurasi menjadi lebih dinamis, dan yang terakhir adalah harus ada dukungan politik dari pemerintah Jakarta. Demikian ya. Terima kasih Mas Bram. Tepuk tangan dulu dong yang meriah buat paparan dari Mas Bram. Baik. Kalau saya bilang mereka jawab, teman-teman bantu jawab dengan Jakarta menyala ya, boleh? Boleh. Jakarta menyala, kita tunggu menyalanya Jakarta ya. Perkenalkan, nama saya Dia, saya selaku ketua umum Muhammadiyah Desa Penyetalan. Begini Mas Ram, kan Mas Ram tadi menyinggung soal Jakarta itu akan menjadi pusat perekonomian nasional. Otomatis banyak daerah-daerah lain yang akan mencari keuntungan di daerah Jakarta. Betul sekali kan, sebagai perantau. Tapi banyak juga yang gagal menjadi, ya dalam tanda kutip, menjadi orang sukses gitu, dan menjadi rakyat biasa yang tinggal di pinggir kali. Nah, dari situ banyak mereka yang belum teredukasi atau kurang pengetahuan atau kurang pendidikan tentang buang sampah sembarangan gitu. Mereka buang sampah ke kali, mereka menyumbang ke saluran perairan. Nah, dari situ timbul banjir. Dan dilihat Jakarta dari rekam jejaknya banyak gubernur yang belum bisa menyelesaikan tentang banjir ini, betul sekali kan? Nah, saya mau tanya tentang Mas saya serta Pak Ram ini, bagaimana cara Mas Ram menangani banjir ini? Apakah dengan mengedukasi masyarakat atau dengan memperbarui infrastruktur? Terima kasih.
izin bertanya mengenai isu nasional yaitu Indonesia Emas 2045. Itu kan Jakarta ini kan isinya tentang pemindahan ibu kota. Lalu gimana sih apa langkah-langkah konkret untuk mendukung Jakarta itu tetap sebagai pusat ekonomi, pendidikan sama inovasi, sehingga tuh bisa mendukung visi nasional itu juga mendukung pembangunan nasional. Terima kasih. Bila kita dilihat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, saya tadi bisik-bisik sama Prof. Benyamin. Pokoknya kalau di Muhammadiyah nanya sedikit, sebenarnya pertanyaannya dalam banget. Jadi pada prinsipnya banjir itu ada 3. Satu, banjir kiriman dari atas, yang kedua adalah banjir lokal, yang ketiga adalah banjir rob. Banjir kiriman sekarang ini untuk Jakarta sudah mengalami penurunan yang luar biasa karena 2 waduk di atas dibangun, yaitu di Ciawi dan Sukamahi. Maka udah gak ada lagi isu tentang dibuka ditutupnya pintu air yang ada, karena apa? Di atasnya sudah dicegah. Nah, yang sering terjadi 2, yaitu banjir lokal, yang kedua adalah banjir rob. Banjir lokal ini disebabkan karena sungai-sungai tidak dikeruk, sampah-sampah yang menumpuk, kemudian juga aliran air yang tidak dirawat dengan baik, aliran turap dan sebagainya. Sehingga dengan demikian, inilah yang tadi dipertanyakan mengenai banjir lokal. Hanya memang banjir lokal ini tidak lama. 1 hari biasanya surut, tetapi tidak bisa dibiarkan. Beberapa titik sudah dilakukan perbaikan dengan membuat turap dan memasang pompa di ujung. Di Jakarta Utara ada 12 pompa. Sekarang ini problemnya hanya 6 pompa yang berjalan. Dulu, kenapa Pantai Indah Kapuk itu seringkali banjir, sekarang tidak banjir? Ya apapun kita harus akui, karena di sana kebanyakan orang mampu beli pompa yang baik, pompanya diatur dengan baik sehingga praktis di Pantai Indah Kapuk baik Pik 1, Pik 2 relatif tidak pernah atau jarang banjir. Karena banjir yang utama dari Jakarta itu tadi adalah banjir kiriman, banjir lokal. Sementara di beberapa area kita tetap terjadi, tetapi penurunannya cepat sekali. Bagaimana cara mengatasinya? Sungainya dikeruk, sampah-sampahnya ini, dan edukasi kepada masyarakat tetap harus dilakukan. Karena tidak bisa tidak, itu harus dilakukan. Yang ketiga adalah banjir rob. Ketika permukaan air naik, air yang dari laut masuk ke daratan, dan itu akan turun kalau kemudian robnya turun, dan biasanya ya 2-3 hari akan turun. Dalam jangka panjang apa sih yang perlu diatur supaya banjir rob ini tidak terjadi? Sebenarnya sejak Pak Harto ada yang namanya Giant Sea Wall. Dibuat wall 32 kilo di ujung Jakarta Utara yang lebih dari 12 mil atau hampir 40 mil dari pantai. Kalau itu dilakukan baik, tapi biayanya besar sekali. Sehingga dengan demikian pengalaman ketika kita KTT G20 di Bali kemarin, kita menanam mangrove dan akhirnya mangrove jadi model untuk menahan air. Kalau saya dalam jangka panjang, dan kami akan usulkan ke pemerintah pusat, tidak lagi giant sea wall, tapi giant mangrove wall. Ekosistemnya menjadi lebih baik, ekologinya menjadi lebih baik, dan biayanya tidak semahal ketika dibangun giant sea wall. Itulah yang harus dilakukan. Tetapi yang tidak kalah penting tadi, masyarakat Jakarta sudah waktunya diedukasi untuk itu. Nah, mengenai Indonesia Emas 2045, jadi secara demografi, puncak demografi kita itu dimulai dari tahun 2030 sampai dengan 2040. Kalau kita tidak bisa memanfaatkan puncak demografi itu, maka Indonesia Emas 2045 hanya impian. Kita akan terjebak apa yang disebut dengan middle income trap, atau jebakan negara dengan kelas ekonomi menengah. Indonesia tidak akan naik kelas menjadi ekonomi maju kalau kemudian seperti yang disampaikan Prof. Benyamin tadi, SDM-nya tidak menjadi lebih baik, bisnisnya menjadi transparan, administrasi perizinannya menjadi lebih mudah, dan yang tidak kalah penting adalah politiknya harus stabil.
Sehingga dengan beberapa kriteria tadi pertanyaannya, apakah kemungkinan Indonesia bisa masuk dalam 2045 betul-betul menjadi Indonesia emas? Secara teoritis bisa. Secara teoritis bisa. Karena sekarang ini anak-anak muda yang begini menjadi mendominasi. Pendidikannya juga menjadi lebih baik, haknya. Mudah-mudahan politiknya stabil, transparansi kehidupan bernegaranya juga menjadi lebih terbuka, administrasi pemerintahnya menjadi lebih gampang, tidak berbelit-belit, dan yang tidak kalah penting seperti yang disampaikan Prof. Jaka tadi, kata kuncinya SDM Indonesia, terutama Jakarta, harus menjadi lebih baik. Kalau itu bisa dilakukan, menurut saya bisa. Tapi kalau itu tidak bisa dipenuhi, karena apapun kemajuan bangsa ditentukan oleh sumber daya manusia. Kalau tidak bisa, maka susah sekali. Dan salah satu kontribusi terbesar menurut saya, karena pendidikan itu menjadi kekuatan utama Muhammadiyah. Salah satu kekuatan Muhammadiyah adalah pendidikan dan kesehatan. Kalau pendidikan di Muhammadiyah ini menjadi kuat dan kemudian bisa memberikan kontribusi bagi negara dan bangsa, saya yakin ini adalah kontribusi yang signifikan untuk membuat Indonesia emas bisa dicapai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak lemes gimana sih? Ini ya mulai ya kepikiran ya, Jakarta besok bakalan gimana sih gitu ya. Mas Zulfahmi, oke, sebagai ketua wilayah Pemuda Muhammadiyah. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Mas Pram, Prof. Bunemin. Kita tadi sudah bicara terkait apa yang sudah disampaikan oleh Mas Pram terkait masalah-masalah di Jakarta ya, mulai dari banjir, kemudian lingkungan dan lain sebagainya. Tentunya ke depan kita berharap bahwa yang memimpin Jakarta ke depan ini justru juga bisa memperhatikan kaum milenial, anak-anak muda yang kemudian justru dari anak-anak muda ini sekarang tadi Bapak juga sudah menyebutkan banyak lahir konten-konten kreator. Mungkin ke depan justru malah kalau tadi ingin dibuka 5.000 lowongan pekerjaan, saya memilih 500.000 lowongan pekerjaan. Justru saya melihatnya bahwa justru anak-anak muda sekarang ini agak bergeser dengan ini, karena bukan lagi masuk pada sektor pekerjaan real menjadi pegawai misalnya, justru malah lebih tadi soal konten kreator tadi karena lebih menjanjikan. Nah, saya berharap bahwa mungkin nanti mudah-mudahan nanti Mas Pram terpilih sebagai Gubernur DKI dan kemudian bisa bisa mengakomodir para konten kreator ini bisa lebih kreatif dan kemudian juga bisa menjadi lebih edukatif terhadap isi-isi kontennya misalnya begitu. Fenomena yang terjadi hari ini kita bisa mungkin teman-teman mengikuti terkait fenomena TikTok di daerah Sukabumi. Itu banyak masyarakatnya di satu desa yang akhirnya buat satu konten. Kalau nggak salah nama kontennya tuh ayam patuk, joget ayam patuk di Sukabumi. Dan itu karena ada satu orang dan kemudian satu orang itu bisa menghasilkan income dari situ, akhirnya masyarakat banyak yang ikut itu gitu. Nah kalau seandainya di Jakarta para konten kreator anak-anak muda ini bisa diwadahi kemudian diakomodir, saya rasa ini bisa menjadi suatu yang lebih manfaat dan kemudian bisa menjadi berkembang. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Pram boleh 1 menit? Silakan. Anak-anakku sekalian, saya ingin bukan menginspirasi, tetapi saya ini dari keluarga sederhana. Saya menjadi pejabat 25 tahun. Umur 34 tahun sudah menjadi sekretaris Presiden Megawati. 2 periode terakhir menjadi Menteri Sekretaris Kabinet Pak Jokowi. Kenapa saya sampaikan ini? Supaya anak-anak sekalian juga bermimpi untuk menjadi sesuatu yang berguna bagi diri sendiri, keluarga dan bangsa. Karena saya pada waktu itu beruntung, bersyukur masuk di ITB, menjadi ketua Dewan Mahasiswa ITB yang seperti sekarang BEM lah. Disitulah saya belajar organisasi. Sehingga dengan demikian ketika saya terjun di politik pun saya siapkan ini. Sejak ini saya tidak pernah minta jabatan kepada siapapun, termasuk di jabatan gubernur ini,
saya diamanahkan. Jadi kata kuncinya apa? Mumpung masih muda-muda, bekerja keraslah untuk meraih mimpi. Terima kasih. Bekerja keras. Terima kasih Mas Pram. Oke, terima kasih pemaparannya dari Mas. Tiga. Oke. Mau video? Udah. Video dong, mau ngomong. Baik, terima kasih banyak kehadiran dan pemaparan dari Bapak tentunya. Masih ada agenda selanjutnya kegiatan pemeriksaan kita pada siang hari ini. Ya, memang terbatas presentasi Terima kasih ya. Satu, dua, lagi.